Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita ikuti perjalanan iman Santo Yosef Calasanzius, pengaku iman. Yosef Calasanzius lahir di Peralta, Spanyol pada tahun 1556. Pada masa mudanya, ia belajar hukum di Lerida, Spanyol dan teologi di Alcalá, dekat Madrid. Yosef yang saleh ini kemudian ditabiskan menjadi imam pada tahun 1583. Karir imamatnya dimulai di wilayah Adora, pegunungan Pirenia pedalaman. Kesalehan hidupnya dan semangatnya membuat banyak orang senang sekali kepadanya. Pada suatu hari, ia mendengar suatu suara ajaib. Yosef, pergilah dan bekerjalah ke Roma. Tampak juga padanya suatu penglihatan di mana ia sendiri sedang mengajar anak-anak. Tergerak oleh suara ajaib dan penglihatan itu, ia berangkat ke Roma untuk menunaikan tugas baru seperti yang dikatakan oleh suara ajaib itu. Yosef berangkat ke Roma pada tahun 1592, tidak tahu apa yang mau dikerjakan, sambil menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan apa yang tampak dalam penglihatan yang dialaminya. Yosef melayani siapa saja yang membutuhkan tenaganya. Ia merawat orang-orang sakit, menolong orang-orang bersusah, dan mengunjungi orang-orang tahanan. Ia pun rajin berziarah ke semua basilik yang ada di kota Roma untuk berdoa di depan sakramen Maha Kudus dan memohon terang Roh Kudus. Akhirnya, ia juga menemukan pekerjaan apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Pada waktu itu, Roma terdapat banyak anak-anak yang menggelandang di jalan-jalan kota. Mereka semua tidak bersekolah dan setiap hari menimbulkan berbagai macam kekacauan yang memusingkan orang banyak. Digerakkan oleh Roh Kudus, Yosef membuka sebuah sekolah khusus untuk mereka. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah dasar pertama di Eropa yang tidak menarik bayaran apapun dari semua muridnya. Ia mencari sukarelawan-sukarelawan yang mengajar tanpa bayaran dan beberapa orang imam untuk mendampingi anak-anak tanggung itu. Bersama mereka itulah Yosef mulai membangun sebuah tarekat baru, tarekat imam-imam pengajar yang lazim disebut imam-imam piaris. Sungguh menakjubkan bahwa dalam kurun waktu singkat, sekolah ini mempunyai murid 1.000 orang. Seperti biasanya, Yosef mengalami berbagai macam tantangan. Di dalam tubuh tarekatnya, muncullah imam-imam tertentu yang menentang Yosef dan menghalangi perkembangan sekolah dengan berbagai macam alasan. Yosef difitnah sebagai seorang penjahat. Akhirnya, Yosef sendiri dipenjarakan oleh pejabat gereja dan tarekat yang didirikannya dibubarkan untuk sementara. Tetapi, berkat bantuan seorang kardinal yang mengenal baik kesucian hidupnya, ia dibebaskan dari tahanan. Semua perlakuan pejabat gereja terhadap dirinya ditanggungnya dengan sabar dan penuh iman, sehingga ia dijuluki orang sebagai tugu kekuatan dan contoh kesabaran. Menyambut pembebasannya dari penjara, ia berkata, "Tuhanlah yang memulai pekerjaan ini dan melaksanakannya. Aku hanya melaksanakan demi kemuliaan namanya dan demi cinta kasih kepadanya. Terpujilah Tuhan yang telah mempercayakan pekerjaan ini kepadaku." Yosef melanjutkan karya pendidikan bagi anak-anak itu hingga wafat. Tarekatnya pun kembali berkarya dan terus berkembang baik di dalam maupun di luar negeri. Yosef Calasanzius meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1648. Pada tahun 1767, ia digelari kudus dan dinobatkan sebagai pelindung sekolah dasar Katolik.